Pemirsa, berbuka puasa biasanya lebih nikmat dengan konsumsi minuman manis atau aneka gorengan. Namun masyarakat harus waspada ancaman lonjakan gula darah jika konsumsi terlalu banyak minuman manis dan gorengan secara terus-menerus. Berbuka puasa tak lengkap rasanya tanpa menikmati takjil dengan aneka gorengan, kudapan manis, juga minuman segar. Di bulan puasa, deretan pedagang yang menjual sop buah, aneka jus, kolak, serta berbagai makanan manis selalu menjadi buruan warga. Banyak alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk berbuka puasa dengan makanan atau minuman manis. Aku jujur air putih dulu sih Kak, tapi habis itu kayaknya manis biar aku berenergi karena jujur lemes banget. Ini pun aku lemes banget mendekati buka puasa tuh lemes banget. Aku sih lebih suka manis ya, karena kalau misalnya berbuka itu kan harus sama yang manis-manis. Kalau saya sih lebih seneng yang asin ya, kayak gorengan kayak gitu. Tapi memang beberapa pasti ada yang manisnya juga untuk penetral aja. Asupan gula memang penting bagi tubuh manusia. Namun, Kementerian Kesehatan telah mengatur bahwa dalam satu hari termasuk saat puasa, kebutuhan gula manusia dewasa adalah sebanyak 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Jika setiap hari selama bulan Ramadan mengkonsumsi aneka hidangan yang memiliki kandungan gula tinggi dalam jumlah yang melebihi batas, bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh. Kalau itu terjadi terus-terusan selama 1 bulan, tentu itu nanti akan menyebabkan adaptasi badan kita terhadap gula itu menjadi tidak normal. Jadi biasanya muncul gejala awal itu kalau yang pada orang normal ya, itu biasanya jadi muncul gejala seperti prediabetes, belum diabetes, tapi OTW menjadi diabetes. Nah, kalau pola ini tidak diperbaiki secara serius, nanti bisa jadi berlanjut setelah bulan puasa seperti ini, bukan tidak mungkin nanti malah jadi diabetes mellitus. Selain berpotensi menimbulkan banyak penyakit, konsumsi gula berlebih juga bisa menyebabkan tubuh justru gampang lemas karena ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh. Hal ini tentu saja akan menyebabkan ibadah dan aktivitas kita di bulan puasa bisa terganggu. Untuk itu, kita perlu melakukan pengaturan nutrisi ketika sahur dan juga berbuka. Ya, kalau pada orang normal justru kita sarankan sahur itu anggap seperti makan siang. Karena pada saat setelah sahur kan kita akan beraktivitas seharian itu. Jadi tentu walaupun kalori yang masuk pada saat sahur itu banyak, akan digunakan sebagai sumber kalori pada saat kita aktivitas. Nah, sementara pada saat buka justru kita harus mengerem. Jadi jangan terlalu banyak makan karbo dan lemak. Karena biasanya kan setelah buka puasa itu aktivitas kita relatif tidak terlalu banyak. Paling hanya beribadah gitu ya. Itu tentu kita akan tidur gitu. Jadi kalau terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbo, itu juga akan menyebabkan meningkatnya kadar lemak di darah ataupun kadar gula darah tadi menjadi tinggi. Selain itu, sebaiknya setelah berbuka puasa beri jeda sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur agar makanan tercerna sempurna. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.